tentang kejadian yang terjadi baru-baru ini, penembakan 6 laskar FPI mengawal Imam Besar Habib Rizik Syihab. Bagaimana pandangan Ustadz? Apakah para laskar termasuk syuhada? Hari ini kejadian, besok langsung saya keluarkan video. Pertama, man qatala mu'minan, siapa yang membunuh orang beriman muta'ammidan secara sengaja, fajazauhu jahannam, di akhirat neraka jahannam lah tempatnya. Di dunia ini hidup dia sementara, paling lama 63 tahun, masuk kerja umur 25, mati juga akhirnya, hanya untuk dapat gaji, hanya untuk dapat jabatan. Di akhirat rasakan kaulah neraka jahannam. Yang tak percaya masuk neraka, yang percaya pun masuk neraka. Silakan tak percaya, masuk neraka juga kau. Aku tak percaya neraka itu ada. Tengok nanti, yang sama-sama nanti di akhirat kita hidup. Hai kau yang tak percaya api neraka, kau buatlah sesuka hatimu. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, kau akan mati juga. Itu poin yang pertama. Yang kedua, meminta kepada Komnas HAM supaya segera membentuk tim independen untuk mengusut tuntas supaya pembunuhan dapat diungkap ke permukaan. Siapa yang menembak dari jarak dekat, siapa yang menyiksa, membakar, siapa yang mengotopsi tanpa izin keluarga, kenapa perutnya dibelah, kenapa kulitnya biru-biru, kenapa dipukul pakai senjata tumpul. Kau juga akan punya anak, kau juga akan punya keturunan. Bagaimana kalau anakmu yang dikandung istrimu 6 bulan, 9 bulan, 10 hari, dibesarkan dengan tetes air mata? 6 orang itu bukan anak kucing, 6 orang itu manusia, sebaya dengan anak-anak. La yu'minu ahadukum, tak beriman, hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu. Tak beriman kamu sampai ada rasa saudaramu. Kalau engkau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Kalau kau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia. Kalau sekedar sakit, anjing pun merasakan sakit, babi pun merasakan sakit. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia. Berapa banyak manusia tapi otaknya otak anjing, otaknya otak babi. Kenapa Ustaz sebut anjing dan babi? Karena anjing dan babi ada dalam Quran. 3. Lupa pula apa yang ketiga. Apa yang saya sebut di video itu yang ketiga? Supaya cerdas bermedsos. Karena fitnah-fitnah ini luar biasa. Fitnah-fitnah ini luar biasa. Hai kau yang punya kekuasaan, kenapa tak kau pakai kekuasaanmu untuk mengejar Harun Masiku? Dulu zaman nenek-nenek kita yang hilang tuh jarum. Ada nampak kau jarum jahit tadi, ya mak nak menjahit. Sekarang bisa pula Harun Masiku hilang. Habib Rizik dicari-cari kesalahan. Sampai tak ada lagi pasal yang bisa menjeratnya, dicarikan pasal keramaian. La ilaha illallah. Ustadz Somad bisa jadi. Gus Nur dah masuk, Ustadz Mahir Tualibi dah masuk. Siapa lagi yang udah masuk? Itu di SMS dan saya dari itu. Hati-hati mat, nampaknya kau tak lama lagi gitu. Saya baca. Baru aja tadi. Mat kata dia. Ustadz Mahir dah masuk, Ustadz Gus Nur masuk, nampakku kau tak lama lagi gitu. Saya nih paling pantang ditakut-takuti. Waktu 2019 kan ditakut-takuti orang tuh. Hati-hati, kalau sampai Ustadz Somad itu berpihak, kami buka semua aib-aibnya. Masuk WA ke saya. Oh, berpihak, saya langsung. Saya tak kenal Pak Prabowo itu, tak tahu saya dia. Tapi semakin diancam,
Diancam mereka, dipoto mereka rumah saya dari atas atap tuh pakai drone. Sampai semua surat-surat motor saya tahu di STNK BPKB-nya. Mau dipegang mereka. Kalau berpihak kau nanti kami buka kan ini. Menangis kuah, satu orang kuah di Pekanbaru ini datang menangis. Menjumpa saya, memegang lutut saya. Ustaz, kenapa Pak Kuah menangis? Datang tadi orang ke kantor saya ngecek surat nikah Ustaz. Mereka udah pegang nih Ustaz. Jangan Ustaz berpihak, nanti kalau Ustaz berpihak dibukakan mereka. Berpihak saya, menunjukkan saya melawan. Tak takut saya. Begitu juga dengan pilkada Medan. Saya tak ada urusan dengan Medan. Tiba-tiba datang orang 28 November menyampaikan pesan ke saya. Ustaz, pesan dari Jakarta, Ustaz jangan berpihak. Langsung saya kontak Akhyar Nasution dengan Ustaz Salman. Aku tak bisa ke Medan karena diikut-ikuti orang. Ayo ke Bukit Tinggi, ku buatkan video untuk klaim. Saya menang. Pilkada itu tak ada urusan sama saya menang kalah. Saya menang melawan. Tak takut saya. Paling pantang saya ditancam-ancam. Belum kenal kan sama Seorang berbuat maksiat tapi dia ingin mengikuti pengajian. Apakah malaikat rahmat tidak turun padahal orang ini ingin mengikuti pengajian? Jika dia ingin ikut pengajian, apakah malaikat rahmat tak turun? Datang dia pengajian, masuk dia ke masjid, dia sholat sunat, maka saat itu dia sudah bertaubat kepada Allah SWT. Taubat. Tadi waktu Nabi tadi mengatakan malaikat rahmat tak turun, kenapa? Karena perbuatan dia terkait dengan orang lain. Kalau terkait dengan Allah SWT, masuk dia ke masjid, dia berwudu, dia sholat sunat, bersih. Tapi kalau terkait dengan orang lain, zalim, aniaya, lepaskan dulu ikatan-ikatan dengan orang. Yang tadi itu, yang dalam hadis yang saya sebutkan tadi, dia masih terkait dengan orang lain, bukan dengan Allah. Innallaha yaghfiru, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain itu diampunkan Allah. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Ada orang berbuat dosa, summa yatatahhar, berwudu dia, summa yusalli rak'ataini, salat sunat dia, minta ampun dia kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah dosanya. Bersih dia, turun rahmat. Tapi orang yang masih punya sangkutan-sangkutan kepada manusia, gara-gara dia tak turun rahmat Allah SWT. Kalau kita sudah melaksanakan sholat wajib berjamaah, setelah itu melaksanakan sholat sunat ba'diyah, tiba-tiba ada orang terlambat masuk ke masjid, menepuk bahu kita, tujuan dia mau ikut berjamaah dengan kita. Apa sikap kita? Saya musafir mau ke Dumai, berhenti di Duri, saya sholat ba'diyah zuhur, datang orang menepuk bahu saya. Apa sikap saya? Saya kuatkan takbirnya supaya tahu dia gerak saya. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Jangan kau takbir diam aja. Cumana dia tahu kau bangkit dari sujud? Takkan diintip-intipnya dari bawah. Apakah sah sholat berjamaah itu? Sah. Tapi imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Mana pula sah? Menurut mazhab Syafi'i sah. Mana dalilnya? Ini lagi tren nih sekarang. Mana dalilnya? Padahal sebutkan dalil tak aja dia paham. Mana dalilnya? Nabi imam salat khauf. Salat khauf waktu perang. Makmumnya 2 baris di belakang. Baris pertama ikut salat, imamnya Nabi. Baris yang kedua memegang tombak, pedang, anak panah, mengawal, takut ada serangan musuh. Setelah selesai salat, baris yang kedua maju ke depan, baris yang satu mundur ke belakang mengawal. Nabi jadi imam lagi.
Pertanyaannya, waktu sholat yang kedua, sholat Nabi itu sholat wajib apa sholat sunat? Saya ulang sekali lagi, memang kalau belum sarapan nih susah konsen. Nabi jadi imam, baris pertama sholat, baris kedua megang tombak mengawal, habis itu salam. Sholat yang kedua, Nabi jadi imam, makmumnya baris kedua, baris pertama mundur ke belakang. Sholat yang kedua, Nabi itu sholat wajib apa sholat sunat? Sunat. Makmum yang di belakang itu wajib apa sunat? Wajib. Dapat? Paham? Dalil kedua, Nabi sholat sama sahabat di masjid. Habis itu Nabi pulang ke rumah, sahabat ini duduk di masjid, duduk dia di masjid. Tak berapa lama setelah itu datang orang kampung ke masjid. Mereka belum sholat, mereka minta sahabat ini jadi imam. Sahabat ini maju jadi imam. Berarti dia sekarang sholat yang kedua, karena tadi dia sudah sholat sama Nabi. Sholat yang kedua ini wajib apa sunat? Sunat. Orang kampungnya yang datang tadi wajib apa sunat? Wajib. Paham? Dapat dalilnya? Jelas insyaallah. Tak ada ceramah saya yang tak jelas. Asal sama cerdasnya sama saya, paham. Kami mau minta nasihat bagi yang pencinta DJ, disc jockey, dangdut, pop. Minta kau kalau sudah ikut pengajian, semua lagu dangdut, lagu pop, lagu metal, happy metal, slow rock, R&B, buang semua. CD-CD-nya bakar. Jangan dengar lagi. Kalau mau mendengar lagu, dengar lagu anak-anak dari pesantren Darul Khair. Apa lagu dia tadi? Nah, ini. Busra lana nilnal muna zalal ana wa falhana. Busra lana, kabar gembira bagi kita, nilnal muna, karena semua yang kita inginkan kita sudah dapat. Zalal ana wa falhana, segala kesulitan hilang, maka keindahan, kenyamanan, ketentraman pun akan didatangkan, dipenuhi Allah SWT. Solawat, lagu-lagu religi, lagu-lagu yang mengingatkan pada Nabi, lagu-lagu ingat mati. Adapun yang lagu-lagu tadi buang, karena setan masuk ke dalam hati melalui pintu lagu. Lagu udah hijrah, udah pengajian, lagu pulang-pulang berbadan dua, itu kan berzina. Cinta satu malam, itu kan kumpul kebo. Minta nasihat Ustadz terhadap orang yang suka sama satu jenis. Apa ancamannya? Maksudnya satu jenis ini laki-laki sama laki-laki. Adapun sejenis sama manusia, memang itulah manusia nikah sama manusia, takkan nikah sama hantu. Yang maksudnya sejenis laki-laki sama laki-laki. Apa hukumnya dalam Islam? Man wajadtumuhu, kalau kamu menangkap ya'malu amala qaumi Lut, kalau kamu menangkap orang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, homo, lesbi, faktulul fa'il wal maf'ul, bunuh dua-duanya. Dua-duanya dihukum mati, baik yang berperan jadi laki-laki atau perempuan, dua-duanya hukum mati. Begitu hukum Islam kalau ditegakkan. Kalau ditegakkan hukum Islam ini, sehat yang homo-homo itu semua. Kumpulkan semua homo-homo, diadakan pemancingan homo di tepi Sungai Siak. Insya Allah sehat. Yang agak-agak mau homo-homo, sehat dia. Kalau tak percaya, ayo kita tes. Hukum Allah itu datang untuk menyelamatkan umat manusia. Ibu-ibu sedang hamil, jangan menonton bencong.
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Sekarang semua acara itu, cobalah tonton acara di TV, film-film, mulai pembawa acaranya, penyanyinya diisi oleh bencong. Bencong paling banyak di dunia ini di Thailand, sampai ada Miss Bencong. Ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud, kami hujani mereka dengan batu yang dibakar di api neraka. Azab untuk kaum Nabi Lut yang diceritakan dalam Al-Quran menunjukkan betapa dahsyatnya hukuman itu. Sekarang disupport oleh gerakan internasional. Wajib kita tidak membeli produk-produk yang mensupport gerakan LGBT. Kalau ada produk makanan, kendaraan yang mensupport LGBT, wajib kita embargo untuk tidak membeli. Karena ikut, itulah maka banyak mereka menyerang saya. Karena dulu saya sebutkan itu, ini makanannya, ini serangnya saya. Bayangkan tuh serangan bencong luar biasa. Kertas terakhir tentang kejadian yang terjadi baru-baru ini, penembakan 6 laskar FPI mengawal Imam Besar Habib Rizik Syihab. Bagaimana pandangan Ustadz? Apakah para laskar termasuk syuhada? Hari ini kejadian, besok langsung saya keluarkan video. Pertama, man qatala mu'minan, siapa yang membunuh orang beriman muta'ammidan secara sengaja, fajazauhu jahannam, di akhirat neraka jahannam lah tempatnya. Di dunia ini hidup dia sementara, paling lama 63 tahun, masuk kerja umur 25, mati juga akhirnya, hanya untuk dapat gaji, hanya untuk dapat jabatan. Di akhirat rasakan kaulah neraka jahannam. Yang tak percaya masuk neraka, yang percaya pun masuk neraka. Silakan tak percaya, masuk neraka juga kau. Aku tak percaya neraka itu ada. Tengok nanti, yang sama-sama nanti di akhirat kita hidup. Hai kau yang tak percaya api neraka, kau buatlah sesuka hatimu. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, kau akan mati juga. Itu poin yang pertama. Yang kedua, meminta kepada Komnas HAM supaya segera membentuk tim independen untuk mengusut tuntas supaya pembunuhan dapat diungkap ke permukaan. Siapa yang menembak dari jarak dekat, siapa yang menyiksa, membakar, siapa yang mengotopsi tanpa izin keluarga, kenapa perutnya dibelah, kenapa kulitnya biru-biru, kenapa dipukul pakai senjata tumpul. Kau juga akan punya anak, kau juga akan punya keturunan. Bagaimana kalau anakmu yang dikandung istrimu 6 bulan, 9 bulan 10 hari dibesarkan dengan tetes air mata? 6 orang itu bukan anak kucing, 6 orang itu manusia sebaya dengan anak-anak. La yu'minu ahadukum, tak beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu. Tak beriman kamu sampai ada rasa saudaramu. Kalau engkau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Kalau kau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia. Kalau sekedar sakit, anjing pun merasakan sakit, babi pun merasakan sakit. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia. Berapa banyak manusia tapi otaknya otak anjing, otaknya otak babi. Kenapa Ustaz sebut anjing dan babi? Karena anjing dan babi ada dalam Quran. 3. Lupa pula apa yang ketiga. Apa yang saya sebut di video itu yang ketiga? Supaya cerdas bermedsos. Karena fitnah-fitnah ini luar biasa. Fitnah-fitnah ini luar biasa. Hai kau yang punya kekuasaan, kenapa tak kau pakai kekuasaanmu untuk mengejar Harun Masiku? Dulu zaman nenek-nenek kita yang hilang tuh jarum.
Aduh, nampak kau jarum jahit tadi, ya mak nak menjahit. Sekarang bisa pula Harun Masiku hilang. Habib Rizik dicari-cari kesalahan, sampai tak ada lagi pasal yang bisa menjeratnya, dicarikan pasal keramaian. La ilaha illallah. Ustadz Somad bisa jadi. Gus Nur dah masuk, Ustadz Mahir Tualibi dah masuk. Siapa lagi yang udah masuk? Itu di SMS saya dari itu. Hati-hati mat, nampaknya kau tak lama lagi gitu. Saya baca. Baru aja tadi. Nah, mat kata dia. Nah, Ustadz Mahir udah masuk, Ustadz Gus Nur masuk, nampakku kau tak lama lagi gitu. Saya nih paling pantang ditakut-takuti. Waktu 2019 kan ditakut-takuti orang tuh. Hati-hati, kalau sampai Ustadz Somad itu berpihak, kami buka semua aib-aibnya. Masuk WA ke saya. Oh, berpihak, saya langsung. Saya tak kenal Pak Prabowo itu, tak tahu saya dia. Tapi semakin diancam mereka, dipoto mereka rumah saya dari atas atap tuh pakai drone. Sampai semua surat-surat motor saya tahu di STNK BPKB-nya. Mau dipegang mereka. Kalau berpihak kau nanti kami buka kan ini. Menangis kuah, satu orang kuah di Pekanbaru ini datang menangis. Menjumpa saya, megang lutut saya. Ustaz, kenapa Pak Kuah menangis? Datang tadi orang ke kantor saya ngecek surat nikah Ustaz. Mereka udah pegang nih Ustaz. Jangan Ustaz berpihak, nanti kalau Ustaz berpihak dibukakan mereka. Berpihak saya, menunjukkan saya melawan, tak takut saya. Begitu juga dengan pilkada Medan. Saya tak ada urusan dengan Medan. Tiba-tiba datang orang 28 November menyampaikan pesan ke saya. Ustaz, pesan dari Jakarta, Ustaz jangan berpihak. Langsung saya kontak Ahyar Nasution dengan Ustaz Salman. Aku tak bisa ke Medan karena diikut-ikuti orang. Ayo ke Bukit Tinggi, ku buatkan video untuk kalian. Saya menang. Pilkada itu tak ada urusan sama saya menang kalah. Saya menang melawan. Tak takut saya. Paling pantang saya diancam-ancam mereka. Belum kenal kan sama. Dah jelas? Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir